Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita nggak ngobrolin saham dulu ya, tapi kita bicara soal investasi yang lainnya, yaitu investasi properti. Nah, tapi antara investasi properti dan saham ini ternyata ada kemiripan loh. Kemiripannya apa? Kita sama-sama bisa membeli aset yang under value atau aset yang terdiskon. Nah, jadi di episode kali ini ya kita bakal ngebedah gimana caranya kalau misalkan teman-teman pengen investasi di properti ya bisa cari yang under value atau terdiskon. Nah, di episode kali ini ya saya sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Dimas Dwi Ananto. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Rifan. Selamat siang Pak Dimas. Oke, nah jadi di episode kali ini ya kita bersama dengan Pak Dimas Dwi Ananto. Ya, beliau merupakan investor properti, kemudian juga founder dari Ternak Properti dan praktisi lelang properti nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi teman-teman ya pastikan tonton podcast ini sampai habis ya Pak Dimas. Siap, Pak Rifan. Karena pasti banyak yang bisa dipelajari. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin boleh diceritain dulu nggak nih Pak Dimas lagi ada kesibukan apa aja belakangan ini? Oke, terima kasih Pak Rifan. Nah, jadi saya perkenalkan, saya Dimas Dwi Ananto, saya adalah founder Ternak Properti dan saya punya komunitas namanya Komunitas Ternak Properti atau Property Investor Community. Nah, di mana orang-orang bisa membeli properti tanpa KPR walaupun gaji Anda UMR. Nah, kemudian tanpa riba, tanpa hutang. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi teman-teman yang mungkin gajinya masih UMR gitu ya, bisa beli properti dengan harga yang sangat mantap gitu ya. Nah, terus kemudian kami mengedukasikan kepada masyarakat agar bisa kok sebetulnya beli properti nggak usah pakai utang-utangan gitu ya. Karena banyak orang yang kepingin banget punya rumah itu hanya satu-satunya pakai KPR. Padahal nggak pakai KPR juga bisa gitu ya. Dan hanya mindsetnya, wah mahal loh KPR 500 juta atau 1 M gitu ya. Duitnya dari mana? Sedangkan saya dari gajinya UMR gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Kelihatannya nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk. Gitu. Jadi ya banyak orang yang nggak paham. Makanya perlu adanya edukasi dulu. Kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, diajarin nggak cara nyari duit gimana? Diajarin nggak cara beli properti gimana? Nggak diajarin. Makanya saya mengkampanyekan bagaimana beli properti itu sebetulnya bisa tanpa harus pakai KPR-KPRan gitu ya. Apakah langsung besok langsung beli? Nggak bisa. Tetap ada jangka waktunya, misalnya setahun. Nah, jadi kita bisa, oh ternyata begini polanya, step gitu ya. Step 1 sampai step sekian harus dikerjakan, lapor progres. Jadi bukan sekedar cuman, wah semangat, seminar segala gini-gini. Enggak. Ternyata harus memang belajar dulu, terus kemudian praktek ke lapangan. Pola 1, pola 2, pola 3 terus diulangin terus, nikmatin prosesnya. Sampai ketemu dengan sumber mata airnya. Nah, kita ketemu sumber mata airnya, kita akan, oh ternyata gini doang. Nah, iya. Ya kan, tadinya kayaknya nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk. Gitu Pak. Oke, nah Pak Dimas kan juga udah pastinya udah lama ya berkecimpung di dunia properti. Nah, mungkin pertanyaan saya gini Pak Dimas, ini kan mungkin kalau kita bicara dalam beberapa tahun terakhir ya, mungkin banyak yang bilang bahwa sektor properti ini lagi agak tidur cukup panjang nih. Betul. Nah, cuman kalau Pak Dimas sendiri ngelihat gimana nih di tahun 2023, apakah sebenarnya industri properti itu udah kembali bergairah Pak Dimas? Ya, sekarang menurut saya memang kan sampai presiden bilang, wah 2023 itu akan gelap lah, apalah segala macam gitu ya, sampai kurang. Nah, kalau di tempat kami gitu ya, karena kita fokusnya mencari under market gitu ya, mau resesi apa, justru itulah saatnya kita beli. Kenapa? Orang tuh kan pasti pengen jual harga murah gitu ya. Bahkan, Pak emang ada Pak harga di bawah harga yang JOP? Apa itu JOP? Nilai jual objek pajak banyak. Gitu ya. Kita bisa ambil di situ gitu ya. Kita tahan dulu, kita renovasi, terus kemudian kita jual lagi. Nah, kapan ya? Mungkin sekarang gini, posisinya adalah harga besi naik gak? Harga material naik gak? Nah, otomatis kalau besi naik, kemudian paku naik, dan seterusnya ya otomatis kan properti pasti kan naik. Nah, jadi sebetulnya ya masih banyak diminati oleh sektor-sektor properti itu sangat-sangat, ya misalnya kalau milenial lah, terus kemudian orang-orang tua, dan seterusnya itu masih digemari tentang properti, dan ujung-ujungnya maupun Anda kerja di bidang apapun, bisnis apapun, ujungnya butuh properti. Nah, banyak orang yang nggak bisa deh, nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin, karena dia nggak tahu ilmunya. Nah, ilmu-ilmu itulah yang tidak diajarkan sama sekolah,
kami di Komunitas Ternak Properti itu diajarkan bagaimana Anda bisa. Kuncinya adalah satu, praktek. Mau Anda mau ikut seminar apapun, mau Anda mau belajar apapun, nggak dipraktekkan nggak bisa. Jadi tetap praktek, lapor, progres. Oke, nah berarti tadi kalau Pak Dimas sempat menyampaikan bahwa ternyata banyak juga yang mau jual di bawah harga, ya kan? Ternyata sebenarnya sama juga, kalau di saham juga sama, Pak Dimas. Nah, ada saham-saham yang ya di tahun 2023 ini justru dihargai murah, berarti nggak cuma di saham, di properti pun juga sama ya. Nah, bicara soal tadi Pak Dimas sempat bilang kan mencari saham yang di bawah harga pasar. Mencari properti di bawah harga pasar. Nah, boleh di-spill nggak ke teman-teman Pak Dimas gimana caranya ya sesuai dengan topik kita hari ini ya mencari properti yang under value. Maksud saya kalau di saham kan kita bisa nih mencari saham-saham yang under value. Saya juga banyak sharing ke teman-teman ini bagaimana caranya mencari saham-saham yang terdiskon. Nah, kalau dari properti gimana sih Pak Dimas caranya mencari properti yang under value? Oke, yang pertama dari mana? Pengadilan. Loh, siapa yang baru tahu dari pengadilan? Ketik dong saya. Kalau saya di internet ada di seminar tuh saya. Oh, kenapa pengadilan? Satu, harta gono gini. Maksudnya apa? Oh, ada perceraian suami istri. Kemudian ribut kakak sama adik. Kemudian yang ketiga juga ada kurator. Kurator apa? Perusahaan yang bangkrut akhirnya diambil alih oleh pengadilan untuk dijual. Itu jauh di bawah harga pasar. Yang kedua dari mana lagi? Dari balai lelang. Balai lelang itu apa? Perusahaan swasta yang kerjasama sama pihak perbankan untuk memasarkan aset-aset yang kredit macet. Nah, kemudian ya di bank udah pastilah ya, di bank. Terus kemudian satu lagi di mana tuh? Di KPKNL. Apa itu KPKN? Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, itu juga banyak aset-aset di bawah harga pasar. Nah, kita fokus di situ. Kenapa? Karena udah ada fisiknya, satu. Yang kedua ada sertifikatnya, jelas. Jadi kalau kita misalnya pakai duit sendiri bisa nggak? Pakai duit orang lain bisa nggak? Bisa. Kita tinggal bilang sama orang atau investor kita, Pak, nggak usah khawatir. Ada fisiknya, ada sertifikatnya, kemudian ada rumahnya. Ya jadi semua ada fisiknya. Jadi investor lebih aman, lebih nyaman di properti. Tetapi memang ada kekurangannya, Pak, tidak liquid. Nah, tapi kalau di saham langsung cepat. Besok pun kalau hari pun sekarang ini juga mau dijual bisa. Kalau di saham properti enggak. Nah, tapi dengan seperti itu kita kan bisa tahu ternyata dijual lagi bisa. Nah, makanya apa bedanya pedagang sama penjudi di bidang properti? Kalau penjudi kita beli sekarang misalnya 1 miliar. Terus berdoa sama Tuhan, tahun depan harga properti naik ya. Tuhan gini naik ya jadi 1,5 ya. Kalau enggak nanti ya saya gimana ya, saya pengen dapat untung. Enggak kayak gitu. Tapi kalau di properti, kalau pedagang udah tahu nih, harga jualnya berapa 1 M, kita beli cuma 500 juta. Atau beli cuma 400 juta dan seterusnya. Kita bisa sampai 70% di bawah harga pasar. Nah, jadi rahasia-rahasia itu yang membuat orang bukan rahasia sih sebetulnya, memang orang udah tahu juga, tapi banyak orang yang belum tahu lah intinya kayak gitu. Nah, saya mengkampanyekan itu supaya orang bisa beli properti tanpa KPR, tanpa hutang, dan teman-teman bisa kok beli properti secara cash dengan cara 1 tahun sebelum dari sekarang ini sudah di planning. Nanti proyek ke sini, terus kemudian praktek ke sini, kemudian kemana lagi dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Oke, nah berarti bukan cuma di saham ya yang bisa cari under value, tapi di properti pun juga ternyata bisa ya kita cari under value ya. Tadi ada beberapa cara yang Pak Dimas kemukakan ya, bahkan sampai ke pengadilan ya. Pengadilan juga, tambah lagi kejaksaan juga, tambah lagi KPK juga ada. Apa itu sitaan dari misalkan ya dulu Setia Novanto gitu, KPK juga ada dan seterusnya. Kejaksaan misalkan kasus dan seterusnya itu ditarik, terus perampasan, terus kemudian nggak bayar pajak. Nah, itu juga kena juga, Pak. Jadi nggak bayar pajak terus disita sama negara, akhirnya ya udah dilelang. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, dan tadi sama juga tuh. Tadi saya tertarik sama statementnya Pak Dimas, ada bedanya antara pedagang dengan penjudi. Masalahnya di saham juga sama, Pak Dimas. Sama juga. Banyak juga nih yang kemudian, kalau tadi kan Pak Dimas bilang beli properti kemudian doa semoga besok properti naik. Sama, Pak, di saham juga sama. Banyak yang beli saham kemudian doa ya Tuhan semoga besok sahamnya naik, padahal mungkin saham yang dibeli juga nggak tahu. Anjlok gitu. Iya, ya kan saham apa, valuasinya gimana, tapi langsung asal beli aja ya. Jadi buat teman-teman ya tetap ya yang penting adalah ilmunya terlebih dahulu. Nah, Pak Dimas, ini kan kita di channel YouTube Ivan Kurniawan ini kan rata-rata memang investor saham nih.
Nah, kalau di investor saham itu, terutama di value investing, kita mengenal ada yang namanya valuasi. Jadi bagaimana sih kita memvaluasi sebuah saham, ya kan? Apakah harga saham yang kita beli ini terlalu mahal atau sesuai dengan harganya saat ini atau tadi under value. Nah, jadi intinya nih ada cara-caranya untuk menghitung valuasi sebuah saham. Nah, biasanya kalau di saham itu kan kita bisa lihat dari misalkan nih berapa laba yang dihasilkan perusahaan atau berapa modal yang dimiliki perusahaan, berapa growth-nya ke depan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau di properti gimana nih Pak Dimas cara kita untuk memvaluasi bahwa rumah ini atau misalkan apartemen ini nilai wajarnya tuh sekian loh. Nah, itu gimana sih Pak Dimas? Oke, kita contoh dengan pakai kos-kosan aja. Nah, misalkan nih ada orang yang jual kos-kosan di angka 2 miliar gitu ya. Dengan ininya kamarnya tuh sekitar 20-an gitu misalkan. Nah, terus kemudian orang si investor itu yang udah biasa kita bermain gitu ya, tahu bahwa 2 miliar ini akan bisa naik kita jual jadi 4 miliar. Dengan cara satu direnovasi dulu. Ya misalkan 1 juta per 1 bulannya. Itu untuk yang nggak pakai AC. Nah, kemudian kalau kita jual pakai AC naik di 800.000. Makanya nego-nego ya paling 600 atau 700.000 gitu ya per bulannya. Jadi singkat cerita kan pasti akan naik. Nah, kita terus dirapihin, kemudian pakai internet, terus kemudian bersih, kemudian fasilitas semua kita lengkapi, termasuk sama tempat minum juga gratis dan seterusnya gitu ya, dengan perhitungan proyeksi. Nah, perhitungan proyeksi sehingga ini akan naik. Nah, kemudian kita jual, jadi naik jadi 4M, 2 kali lipat. Nah, dengan kita perhitungkan kepada investor ini loh, ada kos-kosan dengan 20 ya kan kamar, kemudian dari 20 kamar ini dihitung-hitung ternyata pendapatannya misalkan sekian dikali 1 tahun, maka ROI-nya sampai 10-13% misalnya gitu. Daripada Anda taruh di bank cuma dapat 5% gitu ya lebih baik taruh di properti itu atau di kos-kosan saya. Nah, kita jual dengan harga 4M. Kan nego-nego jadi 3,5M dan seterusnya. Bayangin kalau Anda belinya taruhnya di duit Anda di bank atau di deposito, nggak akan bertingkat. Tapi kalau ditaruh di kos-kosan, jadi akan meningkat. Nah, jadi sebetulnya valuasinya itu juga ada. Tidak hanya di saham, tetapi di properti juga ada. Sehingga orang-orang properti itu yang bermain di investor properti itu juga sama-sama untung juga. Seperti itu. Pertanyaannya apakah cepat? Ya nggak secepat ya ini, tapi tetap ada proses. Kenapa? Butuh waktu. Kenapa? Karena renovasi dulu. Kemudian cari customer dulu yang memang kita tingkat occupancy-nya bisa sampai 90-100%. Nah, bahkan lebih-lebih. Kenapa? Karena orang suruh itu dulu, DP dulu. Bapak kalau misalnya itu DP dulu karena ini murah dan fasilitasnya juga bagus. Nah, orang-orang yang apalagi orang kedokteran gitu yang anaknya mau kuliah di situ, dia pasti orang tuanya akan cari yang fasilitasnya sangat-sangat bagus gitu ya. Terus kemudian lebih aman dalam arti tidak ada cowok cewek, hanya cewek doang dan seterusnya. Nah, maka nilai untuk aset tersebut akan meningkat. Nah, ketika akan meningkat ini, ya kan, akhirnya nilai tawar untuk dia jual lagi ke orang lain juga lagi meningkat juga. Gitu, Pak. Berarti memungkinkan ya tadi misalkan belinya 2 miliar ya dalam waktu tertentu. Ya, kalau memang proyeknya tepat, lokasinya tepat dan lain sebagainya, ya bisa jadi 3,5 atau 4 miliar gitu ya. Betul. Contohnya. Berarti ya itu kalau di saham itu dikenal dengan kebetulan buku yang saya tulis juga Pak Dimas, Multi-Bagger. Wah, keren. Nah, berarti nggak cuma di saham, di properti pun juga. Saya mau baca nih sini. Wah, teman-teman yang belum ada harus cari cara beli bukunya. Keren banget, mantap. Oke. Ya, jadi memungkinkan ya untuk valuasi dari properti itu juga meningkat ya. Oke. Nah, Pak Dimas, ini saya yakin juga banyak teman-teman yang nonton nih bertanya-tanya nih, Pak Dimas. Ini lagi udah tahun 2023, ya kan? Gimana nih tren dari properti di tahun 2023? Apakah rumah landed house yang lebih diminati atau trennya udah mulai bergeser ke apartemen misalkan atau seperti apa, dan kalau boleh di-spill kira-kira wilayah mana nih Pak Dimas yang ya bisa dikatakan growth-nya masih cukup besar lah di beberapa tahun mendatang, Pak Dimas? Menurut saya dan ada beberapa orang ya pakar-pakar di properti itu
banyak yang masih meminati oleh landed house, tetanah. Landed house. Nah, kenapa? Karena nggak ribet kalau misalnya kita harus di apartemen dan seterusnya. Bahkan orang tua pun juga senangnya di landed house. Merasa, oh saya punya properti kok kalau punya landed house. Seperti itu. Nah, kemudian memang landed house itu tetap masih diminati. Ada juga tapi, wah landed house jauh dan harganya mahal. Ya selalu. Terus gimana? Kalau saran saya adalah jangan beli, ya bukan mestinya jangan beli apartemen ya. Maksudnya lebih baik Anda ngontrak dulu. Ngontrak dulu di tempat ya, dekat kerjaan Anda dulu gitu ya. Ya bolehlah kalau beli ngontrak tapi di apartemen kan kontrak, bukan beli ya. Kalau beli lebih baik menurut saya sih adalah landed house. Itu. Dan saya melihat untuk wilayah-wilayah mana yang benar-benar banyak diminati sekarang ini di wilayah Tangerang. Nah, Tangerang itu di mana? Di daerah Gading Serpong dan sekitarnya, BSD dan seterusnya. Kenapa? Karena di sana adalah masih bisa sunrise. Sunrise itu maksudnya apa? Kenaikan harga. Dan kalau di Jakarta gitu ya, udah mulai pingsan-pingsan, ya kan, harganya turun gitu ya. Kata saya bilang, lokasi. Iya betul lokasi. Apakah menjamin lokasi naik? Belum tentu. Nah, dalam dunia properti itu belum tentu. Kenapa? Satu, bisa jadi banjir. Ya, bisa jadi banjir. Yang kedua, ada bau-bau sampah gitu ya. Udah macet, dan kalau di Tangerang gitu ya, di Gading Serpong tempat saya gitu, itu udah jalannya 10 meter Pak. Terus kemudian itu ada fasilitas-fasilitas kayak misalkan mall, kemudian sekolah, pasar. Itu membuat kami tuh merasa nyaman di sana gitu ya. Ya karena memang saya posisinya tinggal di sana, dulunya emang tinggal saya lahir di Jakarta loh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Terus begitu saya keluar dari zona Jakarta, saya udah nyaman di sana. Udah. Kenapa? Karena semua fasilitas tuh luar biasa gitu ya. Nah, Tangerang kemudian yang diminati lagi ya Jakarta Barat. Kenapa? Tentang bisnis di situ, kemudian Jakarta Selatan, anak Jaksel gitu ya. Tapi memang ya macet lah gitu, terus kemudian baru Bekasi. Seperti itu sih Pak. Jadi ya menurut saya belilah sekarang gitu. Jangan tunggu beli properti, tapi beli properti dan baru tunggu gitu kan, kata orang-orang motivator dan pengusaha properti seperti itu. Lalu gimana Pak? Ya udah nyicil dulu aja. Tanya nyicilnya gimana Pak? Loh, apakah pakai KPR? Enggak, nyicilnya di bank kita sendiri dulu. Ya, atau taruh dulu lah kita dibeli di emas. Nah, di emas logam emas kita beli dulu, tabung, habis itu udah cukup baru kita beli cash. Pertanyaannya, Pak, kan kalau misalnya rumah kan 500 juta, kata siapa? Di komunitas tentang properti, beli properti itu cuma 30 juta bisa. Properti ya. Pak, lokasi di Jakarta? Ya bukan, kalau properti Jakarta enggak, ada di Tangerang sedikit. Tinggal Pak daripada enggak punya rumah. Ada bilang, "Pak, yang penting saya punya rumah." Terus belinya saya di mana? Di Bogor sana jauh. Perjalanan dari Bogor ke Jakarta itu 2 jam. Dan seterusnya. Nah, pulang pergi jadi 4 jam. Bayangin kalau teman-teman misalkan sambil perjalanan bebas waktunya dalam selesai kerja, habis itu kita belajar. Kemudian cara nyari duit gimana caranya, kumpulin duitnya. Begitu duitnya, terus kita langsung beli cash. Nah, terus kenapa kalau gitu mendingan KPR Pak? Enggak. Banyak orang yang nggak paham. Ternyata 85% kurang lebih ya 85% itu kita bayar bunga dulu. Selama 5 tahun itu bayar bunga dulu. Jadi misalnya kita misalnya di tempat saya ini 4,8 juta. Misalnya gitu ya. Misalnya kan kita 500 juta nih, contoh nih 500 juta beli rumah. DP kita 100 juta. 400 juta yang mana? Ke bank kan? Nah, dihitung-hitung 4,8 juta per bulan. Nah, tetapi dari 4,8 juta per bulan, bank taunya Anda cuma bayar 800.000, bukan 4,8 juta. 4 jutanya kemana? Sedekah ke bank. Maksudnya apa? Itu bayar bunga. Maksudnya bayar apa? Itu ibaratnya kita ngasih garam ke air laut. Jadi hilang begitu saja. Tapi bank taunya Anda cuma bayar 800.000. Makanya banyak orang yang pada begitu sudah 5 tahun pingsan, nggak kuat bayar. Air naik, floating dan seterusnya. Biasanya bayar 4,8 naik jadi 6 juta atau 7 juta dan seterusnya. Apalagi kayak sekarang ya, tingkat suku bunga kan lagi naik nih. Naik lagi. Ya kan? Nah, KPR kalau misalkan floating ya cicilannya pasti lebih besar lagi. Iya, betul lagi gitu loh. Dan ya itu karena orang udah capek kan, mau belajar lagi Pak nggak bisa Pak, saya perjalanan 2 jam naik kereta gini. Udah capek sendiri. Ya udah akhirnya mindsetnya salah. Terus bilang, udah jangan beli jangan lama-lama, yang penting kita punya rumah dulu. Ya rumah tapi jauh di ujung kulon begitu ya, buat apa? Perjalanan ya lebih baik duitnya tabung dulu. Kalau memang Anda kerja di Jakarta misalnya itu, udah kontrak dulu aja. Apakah selama jadi kontraktor enggak tahu kontrak? Enggak, sabar. Setahun 2 tahun kontrak, tapi sambil kumpulin duit, habis itu udah tahu ilmunya, langsung beli properti yang cash. Banyak juga kok nggak harus ngumpulin duit juga, tapi kita juga diajarin Pak bagaimana caranya pakai duit orang lain. Nah, kami itu di konvensional properti itu diajarin pakai duit orang lain, pakai
bikin proposal, kemudian bagaimana cara menjualkannya juga untuk supaya cepat jualannya, pakai digital marketing for property. Nah, di tempat kami ada pakai juga proposal. Jadi duit orang lain gimana caranya gitu ya. Terus bikin pakai cerita, jual masalah, terus kemudian apa dan seterusnya diajarin tuh. Kita ada edukasinya seperti itu. Supaya apa? Orang itu berpikir bahwa oh ternyata bisa. Gitu. Jangan skeptis dengan hal-hal nggak mungkin, nggak bisa. Kayaknya nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Kembali lagi akal kita yang belum masuk. Gitu. Oke, Pak Dimas, tadi menarik banget nih insight-nya. Nah, sekarang balik lagi nih, saya pengen tanya-tanya ke Pak Dimas nih berhubung karena ya balik lagi yang nonton di channel YouTube Ivan Kurniawan kan rata-rata investor saham juga nih, Pak Dimas. Saya ngelihat bahwa kalau kita buka laporan keuangan kan kalau developer properti kan ada cukup banyak dan yang gede-gede kan biasanya udah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau saya lihat nih di tahun 2023 ini ada cukup banyak emiten properti atau developer properti yang besar. Itu labanya naik nih di tahun ini, Pak Dimas. Jadi saya kasih contoh beberapa, misalkan yang teman-teman pasti udah banyak yang tahu juga, misalkan kayak Bumi Serpong Damai, BSDE, itu meningkat dari 347,9 miliar di kuartal 1 2022, naik jadi 883 miliar di kuartal 1 2023, berarti naik 2 kali lipat lebih. Kemudian ada Pakuan Jati ya, dari 370 M di Q1 2022 jadi 592 M di Q1 2023. Terus kemudian lagi ada developer properti lainnya yang juga meningkat, labanya itu ada Sumarekon Agung SMRA dari 175 M di 2022 kuartal 1 jadi 271 M di kuartal 1 2023. Nah, kalau dari sisi Pak Dimas ada nggak insight tertentu kenapa sih kayak misalkan di Bumi Serpong Damai di which is di di BSD ya kan, kemudian Pakuan Jati ya, kemudian Sumarekon nih ada apa sih sebenarnya kok bisa labanya naik cukup besar di 2023 ini, Pak Dimas? Kalau menurut saya adalah karena recurring income-nya. Maksudnya tuh sewa untuk tenants-nya gitu ya. Kalau misalnya, dan itu rata-rata kayak mall. Nah, dia udah mulai aktif nih karena dari pandemi jadi endemi. Nah, di mana orang itu sudah mulai bergerak ekonominya, sehingga ekonomi bergerak, kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak juga. Dan sama halnya kalau dalam dunia properti di kita itu juga sama, bahwa ketika harga besi naik, kemudian harga pasir naik, ya kan, otomatis harga properti juga ikut naik. Nah, dengan harga properti naik, terus kemudian tingkat ekonomi, tingkat yang mau belinya juga kan, bagaimana caranya untuk mengambil propertinya gitu kan. Nah, biasanya di tempat kami itu bisa untuk harganya dari harga yang murah. Nah, gitu loh. Harga murah, bukan harga-harganya yang meningkat. Nah, dia udah tahu bahwa beli harga murah, renovasi, jual. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang baru-baru itu karena dia recurring income gitu ya. Karena dan sekarang itu udah udah jadi endemi lah. Gitu. Contoh misalkan kalau kita ambil satu contoh deh, misalkan kayak Pakuan kan ada Kota Kasablanka, Gandara City dan sama di. Oke, tadi kan ada ada Kota Kasablanka, kemudian ada Gandara City, kemudian ada Tunjungan Plaza, dan mungkin ada kayak ini kali ya, proyek-proyek baru kali ya, Pak? Ya, betul. Memang proyek-proyek barulah itu yang membuat tingkat penjualannya juga akan meningkat, labanya juga meningkat, sehingga banyak terjadinya kenaikan dari 100 sebelumnya kan 100 kan targetnya jadi 122,9 gitu ya ditargetkan kuartal pertama tahun 2023 seperti itu, Pak. Oke, berarti ini bisa jadi satu signal juga ya sebenarnya bahwa properti yang mungkin selama beberapa tahun terakhir kayak tidur cukup panjang nih bisa jadi sudah mulai naik ya. Makanya waktu bilang bahwa wah lagi ada pandemi lagi ini, itu justru malah bagus kalau menurut saya. Inilah saatnya ya untuk kita beli gitu ya. Nah, ketika udah mulai naik nih, kita juga jual, lumayan seperti itu. Karena di dalam dunia properti itu ada namanya hari raya properti. Naik terus turun gitu ya. Terus kemudian tahun 98 naik lagi, terus turun lagi, dan 98, 2008 dan seterusnya itu naik lagi, naik turun pokoknya gitu. Nah, saat terjadinya pandemi seperti ini gitu ya, terus sekarang dia udah jadi endemi, otomatis pariwisata juga meningkat, otomatis udah semua sektor properti akan naik. Seperti itu. Sektor pariwisata udah naik nih. Gara-gara Sandiaga Uno itu keren banget gitu ya untuk mengkampanyekan bahwa tingkat properti, tingkat segala macam gitu ya itu akan naik.
segala macam misalnya pariwisata. Kayak misalkan kita tuh ada tentang dunia properti nih, terus jadi objek wisata. Kayak di daerah puncak. Sekarang sampai ada dibuatin edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha wisata. Gitu. Karena satu dari sisi parkirnya, dari sisi sewa tenan-tenannya, dari sisi ternyata untungnya jauh lebih cepat gitu loh. Dalam waktu ada yang 6 bulan bisa balik modal loh. Saya bilang, wih keren amat, saya pun juga mau belajar. Saya tetap, kapanpun saya tetap mau belajar terus. Ada orang yang hebat. Kita juga jangan gengsi. Oh dia lebih hebat dari kita, saya nggak mau belajar sama dia. Wah, kita belajar aja. Ya ada yang setahun, ada yang 2 tahun balik modal. Ya lumayan, BEP balik modal hitungannya 6 miliar. Loh Pak, emang ada Pak wisata 5? Ada, di jauh-jauh itu kan itu tanah-tanahnya masih murah-murah. Jadi nggak butuh sampai 30 miliar, enggak. 6 miliar, 7 miliar ada. Bahkan ya ternak properti pun juga sekarang merambah di bidang minimarket juga Pak. Jadi minimarket tuh ada yang bisa 2,5 M gitu ya. Kita cuma modal 5 juta rupiah. Anda bisa menjadi seorang pengusaha minimarket. Itu ibaratnya kalau kita tuh saham, tapi sahamnya saham berupa potong sebetulnya. Berarti prinsipnya sama ya kan, kalau saham itu kan penyertaan terhadap sebuah kepemilikan perusahaan. Nah, ini juga sama ya, properti ya bisa punya kepemilikan tertentu di properti ini. Ya. Gitu ya. Gitu. Oke, paham. Oke, Pak Dimas, ini kan juga tadi kita bicara soal beberapa developer properti yang labanya meningkat. Tapi di sisi lain ada juga nih beberapa developer yang ya bisa dikatakan mungkin menggunakan hutang nih. Nah, saya nggak tahu nih ya, kalau dari sisi Pak Dimas tuh gimana ngeliatnya nih. Beberapa saya ambil contoh nih, misalkan kalau kita ambil contoh Agung Podomoro nih, misalkan secara data hutangnya itu 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Kemudian misalkan Intiland Development atau DILD 1,7 kali. Jadi hutangnya 1,7 kali lebih besar dibanding modalnya. Atau misalkan ada juga kayak Lipo Karawaci 1,8 kali, Modern Land 2,1 kali, dan Trinity itu 2 kali. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya apakah kalau developer itu menggunakan leverage itu berbahaya atau tidak sih Pak? Dan seberapa berbahaya dan kenapa developer ini memakai hutang? Nah, mungkin itu dulu. Ya, jadi pertama adalah yang namanya proyeksi seorang developer besar itu, dia kan butuh permodalan besar kan. Nah, dengan butuh permodalan besar, contohnya dia di situ ada kawasan komersial industri lah, misalnya ada apartemen, ada hotel, ada perumahan juga, kemudian ada fasilitas lain, otomatis kan dia butuh dana besar. Maka dengan butuh dana besar, maka dia juga butuh pendanaan, butuh pendanaan itu, sehingga ya dia untuk mempercepat dengan dia pinjam ke perbankan. Kenapa perbankan gitu ya? Kalau di tempat investor, biasanya investor minta yang lebih besar bagiannya. Kemudian jangka waktunya juga lebih cepat, lebih pendek. Tapi kalau pihak perbankan, satu bunganya lebih kecil, kemudian jangka waktu bisa panjang. Nah, sehingga ya banyak si developer ini lebih senang dipinjam ke pihak perbankan gitu, berhutang. Nah, apa resikonya? Dan yang kedua adalah gini, mindsetnya adalah ketika dia dapat sumber dana dari masyarakat yang beli gitu ya, dia akhirnya tergiur dengan, harga sebelahnya itu tanah murah. Padahal seharusnya ketika dia dapat dari masyarakat gitu ya, langsung bangun dulu. Jangan tiba-tiba langsung beli tanah. Tenang, 50 tahun lagi gitu ya. Tenang, properti itu masih banyak, masih luas ya. Jadi jangan langsung buru-buru pengen beli tanah lain, tergiur kenapa? Karena murah gitu ya. Nggak usah tergiur. Yang penting fokus dulu fokusin untuk bangun satu wilayah seperti itu. Nah, itu sih Pak pandangan saya. Ya jadi selama hutang itu bisa digunakan untuk hal yang produktif, ya harusnya nggak terlalu menjadi masalah ya. Betul. Oke, Pak Dimas, ini sebelum kita closing, tadi kan udah banyak banget yang bisa kita pelajari dari Pak Dimas. Ada nggak closing statement atau mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, Pak Dimas? Yang pertama adalah investasi terbaik nomor 1 ya, menurut saya pribadi ya, bukan properti loh. Kok bukan properti? Bukan juga saham loh. Apa kok bukan ke saham? Yaitu adalah investasi layar ke atas. Jadi teman-teman ya, kalau mau kita jadi orang sukses, mau orang hebat, ternyata
RK itu belajar. Jadi teman-teman yang RK ikutlah membershipnya, kemudian belajar dulu, ngikutin polanya dulu, baru kita yang pelan-pelan dulu, yang sedikit-sedikit dulu dicoba tes dan ukur dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Ketika dapat ilmu, otomatis boom, pertumbuhan kita, income juga akan bertumbuh seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah investasi layar ke atas, yang kedua baru mencoba investasi, ya investasi dengan mengelola saham, kemudian dikaitkan dengan properti juga. Nah, properti ini memang sangat menarik kalau menurut saya, karena saya praktisi di sini gitu ya. Ya dengan modal seiprit gitu ya bisa langsung eksekusi. Bahkan cuma modal 2 juta rupiah, 5 juta rupiah yang seperti di YouTube saya, di Instagram saya juga gitu ya. Kemudian cuma modal 5 juta kita bisa mengakuisisi rumah di angka 350 juta. Nah, itu yang benar-benar real. Bahkan murid-murid saya juga sama gitu ya, mengakuisisi cuma modal minim gitu ya. Terus bisa mengakuisisi mengunci lah bahasanya rumah-rumah aset yang hitungannya miliaran. Nah, ketika itu bisa ngeflip. Nah, siapa yang udah tahu flipper? Flipper itu adalah beli, renovasi, jual. Nah, jadi nggak perlu harus modal besar, kemudian modal kecil pun bisa. Contoh lagi, ya kan, modal kecilnya gimana? Kita nggak usah beli yang 500 juta, misalnya enggak. Misalnya ada orang nih yang mau jual 500 juta nih, Pak. Terus kemudian kita ngomong, udah ketengin Pak, berapa harganya, sekian-sekian, nego, misalkan 450 juta. Oke, deal Pak, 450 juta. Boleh nggak Pak, ini 450 juta, tapi nanti bayarnya per 6 bulan. Oh, maksudnya gimana? Ya, sekarang gini, saya bayar 450 juta per 6 bulan, saya renovasin dulu ya Pak, rumah Pak. Saya kosmetik segala macem, gitu ya. Kemudian saya jual nih Pak. Di angka misalnya 750 juta. Contoh. Kemudian abis itu pas 750 juta nego nih. Ternyata 650 juta. Beda kan 200 juta nih. Nah, 200 juta. Nah, 200 jutanya saya tambahin Bapak 10% atau 20% buat Bapak. Jadi 450 juta plus 20% dari kelebihan saya. Nah, sehingga dengan modal teman-teman renovasi doang bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu daging. Nah, kalau misalkan teman-teman mau komunikasi lanjut nih dengan Pak Dimas, dengan Ternak Properti, itu kira-kira bisa ke mana Pak? Ke Instagram atau? Boleh, teman-teman bisa di Instagram saya di dimasananto.dda. Dan di situ ada tentang dunia seminar saya, gitu ya. Terus kemudian kita akan komunitas saya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk di komunitas, sehingga di komunitas itulah kita saling berbagi, ya, saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga kita sama-sama saling menguatkan untuk bahwa ternyata ini murah Pak, ternyata strategi ini murah Pak, dan seterusnya. Akhirnya kita beli di sini. Bahkan kita ada yang namanya property investor community, dengan kita beli saham dalam arti minimarket, modal 5 juta, Anda karyawan pun bisa kita yang kelolain segala macam. Perbagi hasil per 3 bulan. Ya, bagi hasil per 3 bulan ketika sudah running. Ya, dari running baru nanti kita bagi hasil. Dan strategi-strategi itu semua ada di komunitas saya, seperti itu sih. Nanti link Instagramnya kita taruh juga di kolom deskripsi. dimasananto.dda atau Ternak Properti. Nah, sip. Thank you Pak Dimas sekali lagi buat waktunya. Semoga sukses selalu. Lalu juga Pak Rifan juga sukses selalu. Teman-teman ya, itu tadi podcast kita hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini ya, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman ya, supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang lainnya. Ya, akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan Pak Dimas Dwi Ananto. Ya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.